Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas penyair yang mendapatkan syuhada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Abdullah bin Rawaha. Bagaimana kisahnya? Tonton sampai habis. Waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk di suatu tempat dataran tinggi kota Mekah, menghadapi para utusan yang datang dari kota Madinah dengan bersembunyi-sembunyi dari kaum Quraisy. Mereka yang datang ini terdiri dari 12 orang utusan suku atau kelompok yang kemudian dikenal dengan nama kaum Ansar atau penolong Rasul. Mereka sedang dibaiat Rasul atau diambil janji sumpah setia yang terkenal pula dengan nama Bai'ah al-Aqabah al-Ula, Aqabah pertama. Merekalah pembawa dan penyiar Islam pertama ke kota Madinah, dan baiat merekalah yang membuka jalan bagi hijrah Nabi beserta pengikut beliau, yang pada gilirannya kemudian membawa kemajuan besar bagi agama Allah, yaitu Islam. Maka salah seorang dari utusan yang dibaiat Nabi itu adalah Abdullah bin Rawaha. Dan sewaktu pada tahun berikutnya, Rasulullah SAW membaiat lagi 73 orang Ansar dari penduduk Madinah pada baiat Aqabah kedua. Maka tokoh Ibnu Rawaha ini pun termasuk salah seorang utusan yang dibaiat itu. Kemudian sesudah Rasulullah bersama sahabatnya hijrah ke Madinah dan menetap di sana, maka Abdullah bin Rawaha pulalah yang paling banyak usaha dan kegiatannya dalam membela agama dan mengukuhkan sendi-sendinya. Ialah yang paling waspada mengawasi sepak terjang dan tipu muslihat Abdullah bin Ubay, yaitu pemimpin golongan munafik, yang oleh penduduk Madinah telah dipersiapkan untuk diangkat menjadi raja sebelum Islam hijrah ke sana, dan yang tak putus-putusnya berusaha menjatuhkan Islam dengan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Berkat kesiagaan Abdullah bin Rawahah yang terus-menerus mengikuti gerak-gerik Abdullah bin Ubay dengan cermat, maka gagallah usahanya dan maksud-maksud jahatnya terhadap Islam dapat dipatahkan. Ibnu Rawahah adalah seorang penulis yang tinggal di suatu lingkungan yang langka dengan kepandaian tulis baca. Ia juga seorang penyair yang lancar, yang untayan syair-syairnya meluncur dari lidahnya dengan kuat dan indah didengar. Semenjak ia memeluk Islam, dibaktikannya kemampuannya bersyair itu untuk mengabdi bagi kejayaan Islam. Dan Rasulullah menyukai dan menikmati syair-syairnya, dan sering beliau meminta untuk lebih tekun lagi membuat syair. Pada suatu hari, beliau duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Rawaha. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang Anda lakukan bila Anda hendak mengucapkan syair?" Abdullah bin Rawaha menjawab, "Kurenungkan dulu, kemudian baru kuucapkan." Lalu teruslah ia mengucapkan syairnya tanpa menunggu lama. Demikian kira-kira artinya secara bebas. "Wahai putra Hashim yang baik, sungguh Allah telah melebihkanmu dari seluruh manusia dan memberimu keutamaan, di mana orang tak usah iri, dan sungguh aku menaruh firasat baik yang kuyakini terhadap dirimu, suatu firasat yang berbeda dengan pandangan hidup mereka. Seandainya Anda bertanya dan meminta pertolongan mereka dalam memecahkan persoalan, tiadalah mereka hendak menjawab atau membela. Karena itu Allah mengukuhkan kebaikan dan ajaran yang Anda bawa, sebagaimana Ia telah mengukuhkan dan memberi pertolongan kepada Musa." Mendengar itu, Rasul menjadi gembira dan ridha kepadanya. Lalu bersabdanya, "Dan engkau pun akan diteguhkan Allah." Dan sewaktu Rasulullah sedang tawaf di Baitullah pada umrah qadha, Ibnu Rawahah berada di muka beliau sambil membaca syair dari rajasnya. "Oh Tuhan, kalaulah tidak karena Engkau, niscaya tidaklah kami akan mendapat petunjuk.
tidak akan bersedekah dan sholat. Maka mohon diturunkan sakinah atas kami dan diteguhkan pendirian kami jika musuh datang menghadang. Sesungguhnya orang-orang yang telah aniaya terhadap kami, bila mereka membuat fitnah akan kami tolak dan kami tantang. Orang-orang Islam pun sering mengulang-ulangi syair-syairnya yang indah. Penyair Rawahah yang produktif ini amat berduka sewaktu turun ayat Al-Quranul Karim yang artinya, dan para penyair, banyak pengikut mereka orang-orang sesat. Tetapi kedudukannya jadi terlipur waktu turun pula ayat yang lain. Kecuali orang-orang penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak ingat kepada Allah dan menuntut bela sesudah mereka dianiaya. Dan sewaktu Islam terpaksa terjun ke medan perang karena membela diri, tampillah Abdullah ibnu Rawahah membawa pedangnya ke medan tempur Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, dan Khaybar, seraya menjadikan kalimat-kalimat syairnya dengan qasidahnya menjadi slogan perjuangan. Wahai diri, seandainya engkau tidak tewas terbunuh, tetapi engkau pasti akan mati juga. Ia juga menyerakkan teriakan perang. Menyingkir kamu hai anak-anak kafir dari jalannya. Menyingkir kamu, setiap kebaikan akan ditemui pada Rasulnya. Dan datanglah waktunya perang Mu'tah. Abdullah bin Rawahah adalah panglima yang ketiga dalam pasukan Islam, sebagaimana telah kita ceritakan dalam riwayat Zaid bin Haritsah. Ibnu Rawahah berdiri dalam keadaan siap bersama pasukan Islam yang akan berangkat meninggalkan kota Madinah. Ia tegak sejenak lalu berkata, mengucapkan syairnya, yang kupinta kepada Allah yang Maha Rahman, keampunan dan kemenangan di medan perang, dan setiap ayunan pedangku memberi ketentuan bertekuk lututnya angkatan perang syaitan. Akhirnya aku tersungkur memenuhi harapan, mati syahid di medan perang. Benar, itulah cita-citanya, kemenangan dan hilang terbilang pukulan perang atau tusukan tombak yang akan membawanya ke alam syuhada yang berbahagia. Bala tentara Islam maju bergerak ke medan perang Mu'tah. Sewaktu orang-orang Islam dari kejauhan telah dapat melihat musuh-musuh mereka, mereka memperkirakan besarnya bala tentara Romawi sekitar 200.000 orang. Karena menurut kenyataan barisan tentara mereka seakan tak ada ujung akhir dan seolah-olah tidak terbilang banyaknya. Orang-orang Islam melihat jumlah mereka yang sedikit, lalu terdiam. Dan sebagian ada yang menyeletuk lalu berkata, baiknya kita kirim utusan kepada Rasulullah, memberitakan jumlah musuh yang besar. Mungkin kita dapat bantuan tambahan pasukan, atau jika diperintahkan tetap maju maka kita patuhi. Tetapi Ibnu Rawahah, bagaikan datangnya siang, bangun berdiri di antara barisan pasukan-pasukannya lalu berucap, kawan-kawan sekalian, demi Allah, sesungguhnya kita berperang melawan musuh-musuh kita bukan berdasar bilangan, kekuatan, atau banyaknya jumlah. Kita tidak memerangi mereka, melainkan karena mempertahankan agama kita ini, yang dengan memeluknya, kita telah dimuliakan Allah. Ayolah kita maju. Salah satu dari dua kebaikan pasti kita capai, kemenangan atau syahid di jalan Allah. Dengan bersorak-sorai, kaum muslimin yang sedikit bilangannya, tetapi besar imannya itu menyatakan setuju. Mereka berteriak, sungguh, demi Allah, benar yang dibilang Ibnu Rawahah. Demikianlah, pasukan terus ke tujuannya, dengan bilangan yang jauh lebih sedikit menghadapi musuh yang berjumlah 200.000 yang berhasil dihimpun orang Romawi untuk menghadapi suatu peperangan dahsyat yang belum ada taranya. Kedua pasukan bala tentara itu pun bertemu, lalu berkecamuklah pertempuran di antara keduanya, sebagaimana telah kita sebutkan dahulu. Pemimpin yang pertama, Zaid bin Haritsah, gugur sebagai syahid yang mulia, disusul oleh pemimpin yang kedua, yakni Ja'far bin Abi Thalib,
hingga ia memperoleh syahidnya pula dengan penuh kebesaran, dan menyusul pula sesudah itu pimpinan yang ketiga ini, Abdullah bin Rawaha. Dikala itu ia memungut panji perang dari tangan kanan Ja'far, sementara peperangan sudah mencapai puncaknya. Hampir-hampirlah pasukan Islam yang kecil itu tersapu musnah di antara pasukan-pasukan Romawi yang datang membanjir laksana air bah yang berhasil dihimpun oleh Heraklius untuk maksud ini. Ketika ia bertempur sebagai orang prajurit, Ibnu Rawahah menerjang ke muka dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan, tanpa ragu-ragu dan peduli. Sekarang setelah menjadi panglima seluruh pasukan yang akan dimintai tanggung jawabnya atas hidup mati pasukannya, demi terlihat kehebatan tentara Romawi, seketika seolah terlintas rasa kecut dan ragu-ragu pada dirinya. Tetapi saat itu hanya sekejap. Kemudian ia membangkitkan seluruh semangat dan kekuatannya dan melenyapkan semua kekhawatiran dari dirinya sambil berseru, "Aku telah bersumpah, wahai diri, maju ke medan laga, tapi kenapa kulihat engkau menolak surga? Wahai diri, bila kau tak tewas terbunuh, kau akan pasti mati. Inilah kematian sejati yang sejak lama kau nanti. Tibalah waktunya, apa yang engkau idam-idamkan selama ini, jika kau ikut jejak keduanya, itulah kesatria sejati." Maksudnya kedua sahabatnya, yaitu Zaid dan Ja'far yang telah mendahului gugur sebagai syuhada. Jika kamu berbuat seperti keduanya, itulah kesatria sejati. Ia pun maju menyerbu orang-orang Romawi dengan tabahnya. Kalau tidaklah takdir Allah yang menentukan bahwa hari itu adalah saat janjinya akan ke surga, niscaya ia akan terus menebas musuh dengan pedangnya, hingga dapat menewaskan sejumlah besar dari mereka. Tetapi lonceng keberangkatan sudah berdenting, yang memberitahukan awal perjalanannya pulang ke hadirat Allah. Maka naiklah ia sebagai syahid. Jasadnya jatuh terkapar, tapi ruhnya yang suci dan perwira naik menghadap Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Tinggi, dan tercapailah puncak idamannya. Hingga dikatakan, yaitu bila mereka melewati mayatku, wahai prajurit perang yang dipimpin Allah, dan benar ia telah terpimpin. Benar engkau, ya Ibnu Rawaha, Anda adalah seorang prajurit yang telah dipimpin oleh Allah. Selagi pertempuran sangit sedang berkecamuk di bumi Balqa di Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk beserta para sahabat di Madinah sambil mempercakapkan mereka. Tiba-tiba percakapan yang berjalan dengan tenang tenteram, Nabi terdiam. Kedua matanya jadi basah berkaca-kaca. Beliau mengangkatkan wajahnya dengan mengedipkan kedua matanya untuk melepas air mata yang jatuh disebabkan rasa duka dan belas kasihan. Seraya memandang berkeliling ke wajah para sahabatnya dengan pandangan haru, beliau berkata, "Panji perang yang dipegang oleh Zaid bin Haritsah, ia bertempur bersamanya hingga ia gugur sebagai syahid. Kemudian diambil alih oleh Ja'far, dan ia bertempur pula bersamanya sampai syahid pula." Beliau berdiam sebentar, lalu diteruskannya ucapannya. Kemudian panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, dan ia bertempur bersama panji itu sampai akhirnya ia pun syahid pula. Kemudian Rasul diam lagi seketika, sementara mata beliau bercahaya, menyinarkan kegembiraan, ketentraman dan kerinduan. Lalu beliau bersabda, "Mereka bertiga diangkat ke tempatku ke surga." Perjalanan mana lagi yang lebih mulia, kesempatan mana lagi yang lebih berbahagia? Mereka maju ke medan laga bersama-sama, dan mereka naik ke surga bersama-sama pula. Dan penghormatan terbaik yang diberikan untuk mengenangkan jasa mereka yang abadi ialah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Mereka telah diangkatkan ke tempatku ke surga." Wallahu a'lam bishawab.